Main terus nak, main, nikmati masa kecilmu anakku. Kalau bisa nggak usah sekolah nak ya, ijazah itu nggak penting nak. Ya, udah ada yang ngajari kok. Tanpa ijazah bisa jadi orang besar. Ya nakku ya. Itu tanda yang pernah bersekolah. Hah? Tandanya pernah bersekolah. Tak perlu sekolah, cukup anak yang penting pandai main game. Nanti bisa juga kok jadi kepala daerah. Ya nak ya. Bisa jadi presiden. Ijazah bisa palsu ya? Hah? Ijazah bisa palsu. Ah, ijazah bisa palsu kok nak. Ya nak ya, anakku main game terus, main game. Apa? Main game. Abi ikhlaskan main game terus. Bilang nanti sama kawan-kawannya. Nggak perlu sekolah. Apa mak? Nanti ijazahnya beli aja ya nak. Ya, ya. Di kopi. Oh di kopi katanya mak, ijazahnya mak. Karena kan sudah ada yang ngajarin kan. Nggak perlu sekolah nak. Pokoknya Abi dukung kamu. Waduh, bahaya saran bapak terhadap anaknya bahwa tidak usah sekolah, baiknya main game saja, dan persoalan ijazah bisa dibeli dan dipalsukan. Saya kira bukan hanya sampai di situ. Video selanjutnya yang akan saya tampilkan mengenai persoalan komentar-komentar netizen yang sangat luar biasa, dan lagi Pak Mulyono dirujak habis-habisan. Nah sahabat-sahabat, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar netizen ini. Beragam komentar netizen untuk Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja kita lanjut seperti apa videonya. Anda mau tahu guys, komen anak kecil mengenai UGM? Ini kita dengerin ya. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Jadi jelas di situ nama besar UGM yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa itu sudah betul-betul hancur oleh satu orang. Kalaupun UGM ingin menaikkan ratingnya kembali, orang nggak akan ada yang percaya lagi UGM seperti itu. Karena kenapa? Karena orang bilang daripada sekolah tinggi-tinggi, mending kita beli ijazah saja ke UGM. Jadi merek UGM yang tadinya luar biasa hebat, sekarang udah nggak ada apa-apa lagi. Bahkan anak kecil pun menghina UGM. Bahkan anak kecil. Bayangkan anak kecil. Dan UGM telah mengajari kita bahwa tidak perlu sekolah, beli ijazah, tinggal beres. Nah, untuk itu kami mohon kepada pengelola UGM bersikap saja jujur, apa adanya. Klarifikasi bahwa kalau memang ini rekayasa, ya sebutkan ini rekayasa. Menyaksikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah. Lah itu ngapain Jokowi ke Barreskrim ngambil fotokopi ijazah ya? Fotokopi aja kok diambil buat apa? Biarin aja. Barang fotokopi aja kok sibuk amat. Biarin kenapa sih? Oh iya, pesan buat para buzzer dan para ternak, nggak usah komen di konten saya, percuma, pasti saya hapus karena komen-komen mereka itu nggak guna, menyesatkan masyarakat. Jadi saya nggak mau masyarakat tersesat karena komen-komen kalian para buzzer dan para ternak Mulyono. Para buzzer kalau komen di akun saya percuma, pasti saya hapus karena setiap komen itu pasti saya cek akunnya dulu. Jadi jangan harap para buzzer dan para ternak Mulyono ini bisa berusaha untuk menyesatkan publik di konten-konten saya. Oke, karena saya tidak akan pernah rela orang lain tersesat gara-gara komen-komen kalian. Oke. Termul lagi males komen, soalnya udah nggak ada anggaran bansos. Iya, anggarannya sekarang lagi dipakai buat YouTuber Nusantara, buat ngebelain isu ijazah. Padahal dia sendiri belum lihat ijazahnya, masih goib. Awalnya dia kan menipu sekian ratus juta rakyat Indonesia dengan ijazah palsunya. Loloslah dia jadi pemimpin negeri, tentu dengan nekan KPU dan lain-lain ya. Nah,
Akhirnya sekarang muncul publik yang menuntut pertanggungjawaban, minta lihat ijazahnya. Wah, nggak mau deh. Kalau dia kasih lihat, dia ketahuan lah palsunya. Mulailah diseret ke kantor polisi. Nah, sekarang dia merubah strategi, ya. Playing victim, ya. Membuat kesan seolah-olah dia terzolimi. Jadi mulai muncul video-video dan foto. Wah, itu banyak videographer yang jago-jago yang memperlihatkan sudut pandang orang yang terzolimi, ya. Rakyat Indonesia ini cepat sekali iba melihat orang yang terzolimi. Itu, ya. Ini sedang perang opini ini. Jadi hati-hati ya. Netizen ada komentar. Gendeng, aneh, ajaib. Yang ditanya itu, yang kita pertanyakan ya, yang dituntut oleh masyarakat itu ijazahnya Mulyono. Lah, ini kenapa teman-temannya yang menunjukkan ijazahnya masing-masing beramai-ramai? Oh, kasusnya aja kasus ijazah Mulyono kok. Gendeng. Terus katanya sudah diserahkan ijazah aslinya ke polisi. Keterangan polisi fotokopi. Kan semua minta ijazah asli bukan fotokopi. Dan yang mau diteliti itu ijazah asli, bukan ijazah fotokopi. Plintat, plintut, kasak, kusuk. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong D. Kalian itu para pejabat ngendikane neng umum, neng masyarakat, neng sosial media iki disoroti. Makanya di briefing dulu. Pak Ketua, tolong ini anggotanya di briefing dulu. Yang satu ngomong asli, yang satu fotokopi. Buat Pak polisinya, memang bisa ya Pak, barang bukti itu fotokopi. Saya baru tahu Pak. Kalau fotokopi di tempat saya cuma buat buntel kacang, buntel lombok. Oh, di pasar banyak, dikilokne Pak, nggak bisa buat bukti Pak. Masa sekelas Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, wes pokoknya sing tingkat tinggi lah Pak ya kasusnya ya. Masa nerimanya berkas-berkas fotokopian. Terus Pak Ketua sudah menyerahkan yang asli. Yang asli ditaruh di mana? Itu sama pengacaranya si anaknya Otto Hasibuan itu loh. Kemarin ditunjukin data-datanya, Mak. Seret sekelebatan gitu ya kemarin ya. Dan apakah kita sebagai masyarakat, terutama Anda sebagai masyarakat, percaya dengan kasakusuk Jokowi dengan Polri? Selama Kapolrinya masih Listio Sigit, saya tidak percaya. Anda mau berkomitmen, Anda mau klarifikasi, Anda mau berstatement seperti apa, Anda di pihaknya Jokowi. Mohon maaf, saya tidak percaya. Dan penyelidikan hasilnya nol besar. Kalau selama Listio Sigit masih menjabat dan awet menjadi Kapolri, ya sudah, semua kasus terlindungi aman. Oke Pak Listio.